Halo semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit asistensi mengenai fisika 2 pada bab 4, terutamanya berkaitan dengan magnet. Nah, pada asistensi hari ini kita akan membahas soal-soal yang ada di buku fisika 2 nya teman-teman semua, yang dari buku fisika 2 dari Departemen Fisika IPS. Nah, di situ kita langsung cus ke halaman yang berkaitan dengan soal-soal. Nah, kita langsung bahas yang nomor 1 dahulu. Nah, di sini diketahui ada sebuah kumparan dengan jari-jari 5 cm dengan lilitan terdiri dari 200 lilitan, yang kemudian kita disuruh mencari berapa sih flux yang melewati kumparan ini ketika medan magnetnya itu serba sama dengan besar 0,8 Tesla, arahnya ke kanan atau ke sumbu X. Nah, selanjutnya, namun ada yang harus diperhatikan di sini adalah arah medannya itu memang senormal dengan bidang atau bidang dari luas lingkaran, namun dia arahnya itu tidak tegak lurus. Jadi harus kita proyeksikan dulu supaya dia itu tegak lurus terhadap bidang luasan lingkarannya. Nah, oke, kita langsung bahas dulu. Jadi di soal ini yang diketahui adalah jari-jarinya 5 cm. Pokoknya semuanya itu harus dibuat ke satuan internasional ya, NKS. Nah, jadi hal-hal yang dapat kita tulis atau rangkum dulu. Yang pertama, diketahui itu ada beberapa hal. Diketahui R-nya itu 5 cm atau 5 kali 10 pangkat min 2. Kemudian N-nya itu 200 dengan N 200. Nah, kemudian B-nya adalah 0,8 Tesla, atau satuan ini tuh sama kayak Weber per meter kuadrat. Nah, selanjutnya, namun antara B dengan arah bidang normalnya atau arah normal dari lingkaran yang terbentuk suatu sudut besar 37. Nah, kemudian berapa sih fluxnya? Berapa fluxnya dicari. Nah, seperti yang ada di buku, kita kan memiliki persamaan untuk mencari flux, dimana rumus flux itu adalah besar flux adalah vektor dari B dot luasan yang dilintasinya, luasan penampang lintangnya. Nah, di sini yang menarik adalah meskipun di sini ada N atau jumlah lilitannya itu ada 200, namun N itu hanya berdampaknya itu di B-nya. Jadi nilai N itu berdampak pada B. Sedangkan kan di sini tadi sudah diketahui B-nya itu sebesar itu tadi. Nah, jadi N-nya itu tidak perlu dimasukkan dalam perhitungan untuk mencari flux. Yang sudah include adalah B. Nah, karena ini adalah vektor B, perkalian dot produk dari B dengan A, vektor B dengan A, maka nilai ini tuh sama kayak B besar A besar B besar A cos theta.
Nah, kalau di sini yang harus diperhatikan yaitu supaya kan tadi kan seperti yang saya jelaskan di awal bahwa flux itu adalah besaran dari medan yang tegak lurus dengan luas penampangnya. Jadi kan di sini kan terlihat kalau jadi supaya B-nya tegak lurus dengan B yang ini itu tegak lurus dengan bidang arah normal dari luas lingkaran yang arahnya ke sumbu X. Jadi harus kita proyeksikan ke arah sumbu X, dimana ini tuh bentuk theta itu sebesar 37 derajat. Nah, jadi B nya harus diproyeksikan. Nah, kalau ketika kita memproyeksikan B terhadap X dan melewati sudut, gampangnya itu penggunaan cos theta itu kalau dia itu melewati sudutnya maka menggunakan cos, kalau dia tidak melewati pakai sin. Jadi kalau di sini terlihat bahwa kita nanti menggunakan cos. Jadi di sini menggunakan cos theta-nya itu nilai itu tadi, theta yang sudah diketahui. Jadi nilainya adalah 0,8. A-nya adalah karena lingkaran, berarti pi kali R kuadrat. R-nya jari-jarinya adalah 5 kali 10 pangkat min 2 kuadrat cos 37. Nah, karena besarnya cos 37 itu sama dengan 0,8, berarti kan ini bisa saya tulis menjadi 0,8 kuadrat pi 5 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Jadi besarnya ini adalah 16 pi kali 10 pangkat min 4 Weber. Jadi ini adalah besaran untuk nilai dari flux yang nomor 1. Nah, selanjutnya yaitu untuk persoalan nomor 2. Di situ kan diketahui ada 2 buah kawat lurus yang sangat panjang dialiri arus sebesar I1 dan I2. Nah, kemudian ada sebuah loop berbentuk persegi panjang di tengah-tengah antara kedua kawat A yang berarus sangat panjang, tapi kawat tersebut itu arah arusnya itu saling berlawanan. Jadi yang di sebelah kiri I1 itu arahnya ke atas, sedangkan I2 arahnya ke bawah. Di tengah-tengah itu ada sebuah loop dengan bentuk persegi panjang. Nah, panjangnya adalah 20 cm dan lebarnya adalah 15. Nah, ini bisa dicari, kita disuruh mencari flux magnetnya yang menembus loop tersebut. Nah, ini menggunakan kaidah ketangan kanan, di mana arus itu diwakili dengan ibu jari, kemudian arah medan itu jari telunjuk atau semua jarinya. Nah, karena arahnya itu arusnya ke atas, maka ibu jari ke atas, kemudian karena harus melewati loop tersebut, maka arahnya ke dalam. Nah, sedangkan yang I2 juga sama seperti itu, I-nya ke bawah, maka ibu jarinya juga ke bawah, karena harus melewati loop tersebut, maka arah medannya juga ke dalam, maksudnya.
Nah, maka dari itu kalau sudah ditentukan arah-arahnya, jadi kita hanya perlu mencari besarnya saja. Nah, besarnya itu adalah kontribusi dari itu tadi masing-masing dari medan yang pertama dan medan yang kedua. Maksudnya medan pertama itu disebabkan oleh I1 dan medan yang kedua disebabkan oleh I2. Nah, adapun rumus dari mencari flux ini, jadi nanti itu nanti ada kontribusi yang dari sini dan ada juga yang dari kontribusi dari yang sini. Ada dua, jadi nanti menghasilkan flux 1, ini flux 2. Nah, jadi kalau kita gambar ulang nanti itu ini adalah I nya, ini sampai sini tadi adalah 10 cm, ini 15, sedangkan ini adalah 20 cm. Nah, berarti ini sampai ke ujung loop yang sini adalah 25 cm. Nah, berarti fluxnya itu arahnya ke dalam, arah medannya tadi juga ke dalam. Nah, baru untuk mencari isinya, fluxnya, kan kita punya persamaan ini. C atau DC dan besarnya adalah B dot DA. Jika kita gambar di sini lagi, sehingga besarnya adalah C adalah B nya adalah mu 0 I, karena di sini tadi kita anggap yang bergerak kiri kanan itu adalah arah X, berarti 2px, dan sini adalah panjangnya, tak tulis L saja, luasannya itu L dx. Nah, dengan ini kita dapat mencari nilainya. Integralnya itu dari 10 cm, X nya adalah 10, ini adalah 25, 10, kok nggak bisa, 10 pangkat min 2. Nah, baru nilainya adalah dengan demikian, kan mu 0 itu adalah 4pi kali 10 pangkat min 7, I nya adalah berapa tadi? I nya adalah 10, L nya tadi adalah 20 kali 10 pangkat min 2 sama integral dari dx per x adalah ln x, batas-batasnya itu tadi x1 x2, nah per 2 pi, ini bisa coret. Nah, berarti besarnya adalah
Jadi besarnya adalah ini. Kalau len itu kan kalau pengurangan kan bisa dijadikan pembagian. Jadi saya tulis langsung ya, 2 kali 2 tuh 4. Aduh, ini kan perkalian yang sebelah kiri itu kan hasilnya 4 kali 10 pangkat min 7. Lennya adalah itu tadi 25 kali 10 pangkat min 2 per 10 kali 10 pangkat min 2. Ini bisa coret, berarti kan ini. Nah, ini hasilnya adalah sampai pakai kalkulator. 4 kali len 2,5, berarti hasilnya adalah 3,67 kali 10 pangkat min 7 Weber. Nah, dengan cara yang sama juga berlaku untuk yang kasus untuk yang kedua. Berarti untuk kasus yang kedua, C-nya berarti untuk kayak yang kedua dengan persamaan yang sama, berarti C adalah mu 0 IL per 2pi len X. X nya kalau yang kedua itu berarti mulai dari 5 menuju sampai 20 ya. Berarti kan mu 0 I per 2pi ini L len X. Dengan batas X nya adalah dari 5 10 pangkat min 2 sampai 20 kali 10 pangkat min 2. Kita masukkan nilai-nilainya, 4pi 10 pangkat min 7 kali 10 kali 20 kali 10 pangkat min 2 per 2pi. Ini berarti len 20 kali 10 pangkat min 2 per 5 kali 10 min 2. Ini bisa coret, berarti ini juga bisa coret. Berarti nilainya adalah yang kiri itu adalah, sebentar, berarti lennya itu len 4, berarti nilainya ya berarti 5,55 kali 10 pangkat min 7 Weber. Sehingga dengan demikian, karena kita sudah punya C1 dan C2, maka dari itu kita peroleh C total adalah C1 plus C2. Karena tadi arahnya sama, berarti kan 3,67 .
tambah 5,55 karena sama 7 Weber. Berarti totalnya adalah 9,22 kali 10 pangkat min 7 Weber. Berarti ini jawabannya untuk kasus yang kedua. Nah, sekarang kita lanjut ke kasus yang ketiga. Jadi di situ diketahui ada sebuah elektron bergerak dengan kecepatan dengan vektor kecepatannya yaitu berapa ini? Seperti yang ada di soal. Kemudian 20 V-nya 20 akar 3 untuk arah I dan 20 untuk arah J atau X dan Y dengan satuan meter per sekon. Kemudian melewati di ada medan magnet sebelah sama dengan besar B, arahnya ke Y sebesar 0,4 Tesla. Kita diminta untuk mencari tentukan dan arah gaya magnet yang dialami elektron. Nah, kita kan diketahui berarti V-nya seperti itu. B-nya ini berarti ini yang diketahui sama ini, kemudian dicari untuk yang kasus A. Berarti kasus A ini adalah untuk kasus A berarti nilai, kan kita tahu kalau rumusnya itu adalah sama dengan Q V vektor F vektor cross B vektor. Berarti Q-nya kan karena ini elektron, berarti kita juga memasukkan nilai muatan. Dia kalau elektron berarti kan bernilai negatif, nanti nilainya juga negatif. Ini 1,6 10 pangkat minus 19 dengan vektornya I, J, K. V-nya adalah berapa tadi? 20 akar 3 20, sini 0, ini 0, 0,40. Nah, perkalian ini menghasilkan ini 1,6 kali 10 19 sama ini menghasilkan 8 akar 3. Arahnya adalah perkalian silang, berarti untuk perkalian I kali J berarti menghasilkan arahnya ke K, berarti arahnya ke K. Berarti besarnya adalah min 22,17 kali 10 pangkat min 19 Newton. Arahnya K atau ke sumbu min Z.
Ini untuk yang kasus pertama. Nah, sedangkan yang kasus yang kedua, kita diminta untuk mencari jari-jari lintasan yang dibuat elektron akibat gaya magnet tersebut. Nah, yang perlu kita ketahui untuk mencari jari-jari lintasan itu yang berpengaruh itu karena bentuknya itu akan bernilai lintasan ketika vektor V-nya itu yang kita mengambil arah vektor V itu yang senormal terhadap medan magnet. Jadi dengan mengingat bahwa nilai B-nya itu arahnya hanya ke sumbu Y, berarti yang bisa memungkinkan untuk dia bergerak melingkar itu vektor V-nya itu yang arahnya itu yang ke sumbu X atau yang Vx-nya saja. Berarti dengan menggunakan persamaan dari buku kan sudah diketahui persamaannya. Untuk R itu adalah besar R adalah M V0x per E nya karena yang bergerak elektron. Nah, kalau di sini besarnya ini, kalau yang di sini untuk mencari jari-jari nilai positif atau negatifnya muatan itu nggak perlu dimasukkan karena nggak mungkin ada jari-jari yang nilainya negatif. Jadi dengan ini kita bisa mencari nilai jari-jarinya. M-nya itu massa elektron 9,1 kali 10 pangkat min 31, dan V0x-nya karena tadi kan V0x-nya kan V0-nya kan V-nya ada dua, V0x sama Vx sama Vy yang dipakai untuk mencari jari-jari itu yang tegak lurus terhadap medan magnetnya. Berarti ini adalah 20 akar 3, E nya 1,6 kali min 19 dikali 0,4, berarti besarnya R adalah 4,93 kali 10 pangkat min 10 meter. Jadi sangat kecil sekali. Nah, selanjutnya kita bahas yang nomor 4. Nah, di sini diketahui ada sebuah partikel memiliki massa 200 mg. Kemudian ada sebuah muatannya sebesar plus 2 kali 10 pangkat min 8. Nah, di sini partikelnya itu ditembaknya karena di sini nilainya adalah positif, berarti dipastikan dia adalah bukan elektron. Jadi kemudian ditembakkan arahnya itu tegak lurus medan magnet yang homogen. Kemudian kecepatannya adalah 5 kali 10 pangkat 4.
kemudian kita diminta untuk mencari berapa sih medan magnet yang homogen tersebut supaya elektron itu tetap bergerak lurus. Nah, kalau yang seperti ini kita gambarkan dahulu arah-arahnya. Karena saat ini sudah sudah dibantu dengan ini V nya itu arahnya X nya adalah positif, berarti kita gambar dahulu ini arahnya. Berarti ini adalah X, Y, Z. Partikelnya bergerak ke sana, ke arah sumbu X positif. Nah, berarti misal arah medannya itu ke sumbu Y, berarti misal arahnya sumbu Y, ini adalah medannya, berarti F yang di sini arahnya ke sumbu Z positif. Nah, perlu kita ingat karena di sini itu besarnya massa itu ada, maksudnya nggak terlalu kecil sekali, maka ada pertimbangan ini gaya berat akibat gravitasi. Jadi di sini nanti ada W dari partikel itu tadi yang bergerak. Nah, jadi dengan gambar yang demikian kan di sini muatannya kan yang kenapa kok saya memilih gambarnya seperti ini, karena yang pertama itu kita di sini soalnya adalah muatan yang positif, berarti kita menggunakan kaidah tangan kanan. Kalau muatan yang negatif menggunakan kaidah tangan kiri. Jadi misal arahnya itu yang V nya itu ke arah sumbu X positif, berarti ibu jarinya diwakili oleh ibu jari arahnya ke kita, yang X itu arahnya ke kita yang positif, Y nya arahnya ke kanan. Nah, F nya berarti arahnya ke bawah, ke atas. Nah, jadi seperti itu gambarannya. Nah, kemudian di sini kan ada faktor gravitasi yang mempengaruhi si berat arahnya. Gravitasi kan arahnya ke bawah, berarti kan massa partikel itu akan memiliki vektor gaya berat arahnya ke bawah. Nah, selanjutnya dengan demikian kita dapat agar supaya ini itu dia bergerak lurus atau dia tidak mengalami gerakan melingkar, maka besarnya F dan W itu harus sama. Jadi dengan demikian nanti kita bisa mencari berapa sih besar dari medan magnet yang diperlukan. Nah, kita kan bisa menulis tadi kan syaratnya supaya dia tidak dapat bergerak melingkar, maka F dan W nya sama, berarti kan besarnya kita hanya, karena ini kita sudah menentukan vektornya itu arahnya saling berlawanan, maka kita hanya perlu menghitung besarnya saja. Jadi F itu besarnya sama dengan W, di mana F itu adalah B I V sin theta. Dan W adalah M kali gravitasinya.
Nah, sin theta yang dimaksud tetanya di sini adalah theta antara V dengan B-nya. Karena di sini kita menentukan arah itu tegak lurus, maka tetanya nanti 90. Berarti B-nya besar B adalah M G per Q V sin theta. Jadi B-nya adalah M-nya dijadikan satuan apa namanya? Satuan internasional. Berarti sebentar. Itu. Oke. Berarti B-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 4, gravitasinya 10, per Q-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 8, V-nya adalah 5 kali 10 pangkat 4 maksud saya 4 sin 90. Nah, berarti B-nya adalah ini coret. Berarti hasilnya adalah 2 Weber per meter kuadrat. Berarti B-nya adalah 2 Weber per meter kuadrat. Kalau mencari B arahnya berarti kan tadi sudah ditentukan ininya arahnya tadi kan ke Y positif, berarti 2 J Weber per meter kuadrat. Nah, selanjutnya nomor 5. Diketahui sebuah kawah penghantar disusun seperti pada gambar. Seperti pada gambar. Nah, sisi-sisinya itu adalah 40 cm. Jadi kalau disatukan satuan meternya adalah nilainya 0,4 meter. Ini ada ini. B-nya ini arusnya ini dengan arah seperti pada gambar. Nah, yang harus kita tentukan dahulu dari gambar ini, gambar yang ini. Jadi nanti kita tentukanlah vektor bawahnya yang dialami. Jadi tadi kan rumusnya ini adalah rumus untuk mencari gaya magnet untuk yang ini, yaitu BIL. Maka harus kita dengan IL-nya itu adalah vektornya. Jadi nanti kita cari masing-masing arahnya, arah vektor dari L-nya. Nah, kita tentukan dulu kondisi-kondisinya. Jadi nanti yang di sini itu adalah yang pertama, ini kedua, 3, dan sini 4. Nah, selanjutnya masing-masing itu tadi kita cari vektor L-nya.
Jadi kalau yang pertama kita cari dulu vektor L nya. Vektor L untuk yang satu, karena itu arahnya ke sumbu, itu kan di situ kan sudah diketahui sumbu arah-arah sumbunya. X-nya itu yang ke kanan, Z-nya ke arah kita, Y-nya itu ke arah atas. Berarti karena arusnya L-nya itu arahnya ke bawah, maka kita gunakan arahnya juga ke bawah. Berarti yang kondisi satu, L-nya adalah L vektornya adalah ke sumbu Y negatif. Berarti L-nya min 0,4 J. Nah, yang kedua, di situ kan arahnya ke sumbu Z positif, berarti L-nya adalah 0,4 K. Sedangkan yang ketiga, L-nya itu arahnya ke Z-nya kan konstan, berarti arah X-nya itu negatif, Y-nya ke positif. Y kan itu arahnya ke atas, menyamping ke atas, kiri atas. Berarti kan Y-nya itu semakin positif, tapi X-nya kan kalau dia positif dia harusnya ke kanan arahnya, tapi dia malah kebalikan. Berarti L-nya adalah minus 0,4 I tambah 0,4 J. Kok J? Oh iya benar. Berarti yang keempat adalah L-nya adalah itu arahnya ke X positif dan Z-nya negatif, berarti 0,4 I kurangi 0,4 J K. Nah, sekarang setelah kita menentukan ini, kita bisa mencari masing-masing besarnya. Rumusnya F ini untuk yang pertama, F kan F I L cross B. Aduh, kebesaran apa lah. Lanjut. Nah, dengan demikian I-nya tetap I, tulis I dulu. L-nya tadi kan arahnya ke J, berarti I J kan ini 0,4 0. Ini L-nya, sedangkan B-nya juga sama, arahnya juga sama, ini 0. Berarti yang perkalian silangnya sama, hasilnya sama dengan 0. Coba untuk mencari perkalian silang IJ, 0 kali 0,2 dikurangi 0,5 min 0,4, hasilkan positif 0 terus. Berarti nilai F-nya itu adalah, yang ini adalah 0. Nah, sekarang kita cari yang bagaimana ya
yang dua kan yang dua arahnya kan ke K ya. Oh ya, kita koreksi dulu apakah benar. Nah, kita apakah benar nilainya 0 kan gini, tadi kan nilai gaya itu saling tegak lurus semua nilainya antara I, B sama L, I, L sama F nya kan. Ini kalau dilihat dari sini, oh ya memang benar, ininya arahnya memang arahnya memang yang saling sejajar, yang kondisi satu antara L dengan B nya. Jadi karena sejajar maka sudutnya kan 0, berarti sin 0 adalah 0. Nah, untuk kondisi yang kedua, dengan rumus yang sama, berarti F nya adalah I L cross B I J K berarti 0 0 0,4 0 0,02 sama 0. Nah, ini baru ada nilainya. I nya kan 4, perkalian ini nanti menghasilkan yang arahnya ke X, berarti hasilnya adalah 0 kurangi 4 kali 0,02 arahnya ke I, berarti hasilnya adalah min 32 kali 10 pangkat min 3 N I. Nah, begitu juga untuk yang lainnya. Untuk yang ketiga sama semuanya, berarti kan untuk kondisi yang ketiga F nya adalah I J K jadi berarti tadi kan X nya min 0,4 0,4 0,0,02 0, berarti ini juga ada nilainya adalah min 0,22, berarti nilainya arahnya ke K, berarti min 32 kali 10 pangkat min 3 arahnya K. Nah, yang terakhir adalah yang daerah 4. Yang daerah 4 dengan rumus yang sama.
IJK. Kita lihat dulu. Arahnya 0,4 I sama min 0,4. Berarti dibesarkan dulu. 0,4 0,4 0 0,4 0,02 0. Berarti ini juga ada nilainya nanti 4. Nah, di sini nilainya adalah untuk yang pertemuan IJ itu menghasilkan 8 kali 10 pangkat min 3 kali 10 pangkat 3K. Yang ini dikurangi 0 min 8 kali 10 pangkat min 3 arahnya ke I. Nah, berarti 10 pangkat min 3 I sama K arahnya nah, sekarang kita memiliki semua nilai dari F, sehingga F totalnya pada kondisi itu tadi F nya kan itu ada macam-macam tadi. Yang pertama kan 0, terus yang kedua min 3 dulu itu arahnya minus, itu juga minus. Yang ketiga minus ke sumbu Z, yang kedua minus ke sumbu X. Nah, sedangkan yang keempat positif ke sumbu I dan positif sumbu Z. Nah, kesemuanya itu bernilai sama kecuali pada F yang pertama hasilnya 0. Berarti ini bisa dipastikan nilainya si total gaya yang dialami adalah 0. Berarti F total adalah penjumlahan dari F1, F2, F3, F4. Berarti min 0 min 32 kali 10 pangkat min 3 I terus ditambah min 32 kali 10 pangkat min 3 J ditambah 32 kali 10 pangkat min 3 I ikut J K maksud saya, I dan K. Berarti semuanya adalah 0. Ini sama yang ini 0. Berarti gaya yang dialami adalah 0. Nah, sekarang kita coba yang nomor 6. Nah, yang nomor 6 ini unik. Ada sebuah loop berarus seperti pada gambar tersebut, di mana
nilai dari I2 nya adalah 20 ampere. Nah, selanjutnya kita dengan ada sebuah loop yang ukurannya itu 5x20, berada di dekat sebuah penghantar. Kemudian penghantar yang kawat panjang, yang sangat panjang itu I nya adalah 30 ampere. Kemudian tentukan besar dan arah gaya magnet yang dialami oleh masing-masing sisi persegi panjang. Nah, kalau yang ini itu harus dicari satu persatu. Jadi gaya ini tuh nanti ada gaya yang dialami itu kontribusi dari masing-masing I1 dan I2 pada daerah-daerah tertentu saja. Jadi kalau digambarkan nanti itu yang sebelah sini yang daerah sini nanti itu ini yang satu, yang sini 2, yang sini 3, yang sini nanti 4. Nah, dengan menggunakan itu tadi nanti kita bisa mencari untuk yang posisi pertama. Nah, kita kan memiliki persamaan untuk mencari gaya ketika ada interaksi dua arus, entah dia yang sejajar arusnya itu saling sejajar atau saling berlawanan. Nah, kita dapat mencarinya dengan cara menggunakan persamaan ini. F sama dengan ini untuk yang pertama saja, F. Nah, kita ini kalau ada kawat yang arah arusnya itu sejajar, nah kan nanti dia ininya akan tarik menarik, berarti arahnya yang kasus pertama nanti dia itu F nya itu ke arah kiri, jadi F nya itu nanti. Nah, sedangkan untuk yang kedua dan 4 nanti tuh dia itu saling berlawanan. Jadi yang 2 itu nanti 2 dan 4 nanti saling meniadakan karena besarnya sama, cuma bedanya arahnya nanti yang saling berbeda. Nah, yang ketiga baru dia berlawanan dengan arus yang pertama. Dia arahnya kalau antara I1 dan I2 nya itu saling saling berlawanan, berarti nanti arahnya ke kanan, tolak menolak. Nah, jadi F nya untuk yang pertama adalah sama dengan mu 0I I1 per ini adalah besarnya 2pi A I2L, berarti dimasukkan nilainya 4pi 10 pangkat min 7 I1 30 per 2pi 10
10 cm kali 10 pangkat min 2 10 pangkat min 2. Nah baru besar arus yang kedua 20 sama L nya adalah 20 cm 0, aduh 0,2 0,2 berarti coret hasilnya adalah bentar, berarti 2322 24 2,4 kali 10 pangkat min 4 Newton. Ini arahnya kiri. Nah baru untuk yang kondisi kedua, kondisi 2 dan 3 itu sama tapi arahnya saling berlawanan. Jadi kita 2 dan 4 maksud saya, berarti 2 dan 4 ini saya cari besarnya saja, berarti F DF sama dengan mu 0 I1 I2 per 2pi, karena di sini tuh jaraknya itu tidak konstan, maksudnya arahnya itu dia kan ke arah I2 nya kan arahnya ke kanan, sedangkan arah ininya ke atas bawah, berarti kan setiap jarak arusnya itu akan berbeda-beda. Pada jarak yang paling kiri nanti itu jaraknya 10 cm, tapi kalau jaraknya yang paling kanan nanti 10 tambah 5 berarti 15, seperti itu. Jadi ya, kita harus menggunakan faktor kali integralnya, integral dari jarak-jarak itu tadi. Berarti ini menggunakan 2px kali L kali dx. Integralnya dari berapa tadi? 10 sampai 15. Nah, berarti bentar. Nah, berarti ini tinggal dimasukkan nilainya. 4pi kali 10 pangkat min 7 di 30 20 2pi, L nya 0,2. Nah lennya berarti ini nanti menggunakan len 15 kali 10 pangkat
min 2 per 5 kali 10 pangkat min 10 kali 10 pangkat min 2 berarti hasilnya dihitung F nya adalah berarti 9,94 kali 10 pangkat min 5. Ingat bahwa arahnya itu arahnya itu saling berlawanan pada 2 dan 4, maka nanti nilainya itu akan ini nanti akan saling meniadakan. Nah, sekarang kita yang nomor 3. Yang nomor 3 tadi nomor 3 juga ini caranya sama kayak nomor 1, berarti F nya adalah mu0 I1 I2 L per 2 Px, berarti 4 Pi kali 10 pangkat min 7 30 20 30 20 0,2 2 Pi 15 10 pangkat min 2 coret min ya. Nah, berarti nilainya adalah 1,6 kali 10 pangkat min 4 tangan. Bisa. Nah, jadi F totalnya, resultannya itu ya itu tadi lah yang dicari tadi apa tadi? Nah ya benar. Nah, kiranya cukup sekian dulu dari apa yang saya sampaikan hari ini. Kurang lebihnya terima kasih. Untuk yang lain nanti kita bahas di lain hari ya. Atau buat ini latihan teman-teman di rumah untuk persiapan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan maaf karena pertemuannya itu menggunakan secara daring seperti ini, jadi agak sulit menyampaikan dan sulit menulisnya di sini ya, karena itu saya mohon maaf. Semoga ini sangat bermanfaat bagi teman-teman semua yang belajar. Jaga kesehatan dan hindari keramaian dan juga jaga jarak seperti himbauan pemerintah supaya wabah ini mereda dan
untuk menghindari keramaian itu bukan untuk memutus rantai penyebaran, dan juga supaya apa namanya yang terjangkit itu tidak banyak. Kalau banyak nanti itu dampaknya itu kepada rumah sakit, karena rumah sakit itu juga memiliki keterbatasan apa namanya kemampuan sehari itu dia bisa menampung seberapa banyak pasien, katakanlah 100. Kalau dia itu sampai over kapasitas, maksudnya itu ketika pasiennya 2 sampai lebih dari 100, itu nanti khawatirnya itu menjadi tidak tertangani seperti itu. Jadi itu yang jadikan apa namanya perhatian khusus. Semoga kita diberi perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.